Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita akan membicarakan tentang tungku, ya, tungku atau juga kompor. Nah, seperti sudah diketahui bahwa untuk mendapatkan energi panas dari bahan bakar, salah satu caranya adalah kita bakar bahan bakar tersebut di dalam sebuah tungku, kompor atau burner stove. Nah, di sini kita bicara untuk bahan bakar padat saja. Nah, bahan bakar padat saja itu bisa kita bakar dengan tungku langsung, ya, seperti ini misalnya tungku tradisional seperti ini, ya. Kita bisa mungkin masih ingat. Bisa juga kita bikin dengan tungku yang lebih bagus sistemnya, tapi prinsipnya tidak lagi combustion direct combustion, tetapi dengan prinsip gasifikasi. Artinya bahan bakar padat ini kita panaskan dulu, nanti menghasilkan gasnya baru kita bakar, ya. Jadi ada dua supply air di situ, primary air untuk menghasilkan gas, lalu secondary air untuk membakar gas tersebut menjadi api, ya. Nah, di sini adalah contoh kompor-kompor yang dibuat dengan prinsip gasifikasi. Ini 1, 2, 3, 4 ini adalah tungku yang dikembangkan oleh Unidro, ya. Profesor ini awal pertama beliau membuat, kemudian ini dikembangkan sampai seterusnya. Terakhir beliau membuat ini, dimana di sini tidak lagi nanti menggunakan udara natural, tapi ini sudah menggunakan kipas, ya. Nah, performa ini sudah cukup bagus dan ini sudah diekspor. Jadi ini sebenarnya untuk khusus mungkin bisa saya sampaikan, ini ada dua tempat pembakaran nih. Ini bahan-bahan ini didesain untuk pelet, ya. Di pelet, ini peletnya kita masukkan di sini. Pelet itu belum berupa arang, ya, masih pelet dengan kondisi natural. Kemudian nanti karena dia tadi prinsip gasifikasi, dia akan selalu menghasilkan residu berupa arang. Nanti hasil residu arangnya itu bisa kita lanjut bakar lagi, kita masukkan ke sini ke wadah yang lebih kecil, dan kita bisa gunakan nanti untuk proses panas berikutnya. Jadi ini kompor ini juga bekerja berdasarkan gasifikasi. Umumnya kalau di dalam literatur ini dinamakan TLUD. TLUD itu adalah top-lit updraft. Kenapa dinamakan top-lit updraft? Karena bakarnya dari atas. Jadi kalau tadi mungkin sudah dijelaskan Bu Endah, ya, bahwa bahan bakar nanti bahan biomasanya ditaruh di sini, kemudian kita nyalakan di sini, gitu, ya. Nah, nyalakannya itu kan dari atas. Nah, waktu dia terbakar di atasnya itu sebetulnya gasifikasi belum mulai. Dia baru jadi kalau Anda ingat di kuliah bahwa biomasa padatan itu akan terbakar dalam dua hal. Yang pertama adalah terbakar di permukaan padatannya, kemudian yang kedua adalah karena si biomasa ini kan secara alamiah dia ketika ada panas terpirolisis, maka gas hasil pirolisisnya itu yang terbakar. Kalau kita lihat nyala api dari biomasa itu sebetulnya adalah pembakaran gas hasil pirolisis. Kalau Anda bakar arang itu kan umumnya tidak terlihat nyala api, ya, kecuali kalau nanti dihembuskan tuh baru kelihatan ada glow flame-nya. Nah, kenapa? Karena arang itu hasil pirolisis dari arang itu sendiri kan sudah hasil pirolisis charnya. Jadi dia sedikit terpirolisis lagi sehingga dia tidak menimbulkan nyala, jadi dia hanya bara saja. Pembakaran permukaan padatan. Nah, di sini kalau kita nyalakan biomasa, maka nyala apinya kelihatan, kan. Nah, itu adalah pembakaran gas hasil pirolisis. Nah, ketika dia sudah terbakar, ini akan menjalar ke bawah, panasnya akan menjalar ke bawah. Nah, begitu dia terbakar kan dia karena pirolisis meninggalkan arang di atasnya. Ketika dia meninggalkan arang di atasnya, waktu gas-gas ini yang
terbakar di lapisan bawahnya, dia akan lewat ke arang. Memang ini agak kuliah gasifikasi nanti baru minggu depan gitu ya, tapi nanti Anda akan lihat di proses gasifikasi itu rumusnya yang salah satu reaksinya adalah C plus CO2 itu menjadi CO, ya 2CO ya, itu salah satunya. Ada juga memang yang C plus H2O, kan hasil pembakaran juga ada air ya. C plus H2O itu menjadi CO dan H2. Nah, dua gas ini yang bisa terbakar di bagian atas. Nah, terus saja dia merambat gitu ya sampai habis. Makanya tadi bisa ketinggalan arang juga di bagian atas gitu kalau dia tidak secara gasifikasinya tidak berlangsung secara lengkap, maka dia akan ketinggalan arangnya. Nah, itu proses umumnya. Nah, ini lubang-lubang ini buat apa? Jadi lubang-lubang ini adalah tadi kalau kita mau bedakan waktu dia udaranya itu terkena bahan biomasa langsung, itu namanya udara primer. Ya, jadi primary air gitu ya istilahnya dalam pembakaran. Nah, primary air itu tadi kan dia menghasilkan gas-gas ini kan yang nanti juga akan terbakar lagi, yang membuat dia lebih bagus. Nah, itu kita sebut dengan secondary air, dia bisa masuk lewat sini. Nah, kalau mau lihat di bagian dalamnya ini sebetulnya ada lubang juga di sini. Itu adalah nanti dia masuk lewat kecil ini ya. Ini kalau jari saya kelihatan kan dari sini. Nah, itu lubang di situ kan tuh. Jadi dia udaranya masuk lewat sini. Nah, itu nanti juga tembus ke sini gitu ya. Ada yang tembus ke sini sebagian, tapi ada juga yang naik ke atas. Nah, yang bagian luarnya ini yang bisa diatur juga inilah yang nanti untuk secondary airnya. Nah, dia masuk ke bagian bawah ini kan untuk secondary airnya, supaya secondary air yang lebih maksimal ya. Kalau tadi kan diharapkan hanya yang dari bawah tuh. Nah, yang ini adalah yang secondary airnya, bisa diatur di sini lubang-lubangnya. Nah, di sini karena dia ditutup, maka nanti yang secondary air itu bisa masuk lewat sini. Dan satu lagi, kalau dia ini memperkaya lagi secondary airnya, kalau mau dibilang ya yang ketiga lah udaranya ya, karena ini kan nanti ditutup gini ya, jadi dia nyala di sininya, disuplai dari udara yang di lubang-lubang ini lagi. Diharapkan pembakarannya lebih baik lagi gitu ya, lebih lengkap lagi. Ini kipasnya ya di bawah. Kalau ini sih hanya ngaturnya aja, tapi kipasnya di bawah yang tengah itu ya. Ini kan hanya bisa ini ya. Oh, di bawah bisa. Lihat. Ini lagi jalan. Ini coba dipercepat. Enggak mengatur. Langsung gitu, Bu. Ini pakai dimmer deh. Ya, jadi itu blower itu akan menyuplai udara. Berarti dia dipasang di sini kan. Ini jadi udaranya ditabrakkan ke dasarnya ini ya. Dasarnya ini, iya. Baru dia masuk. Nanti dia karena ini ada tutupnya ya, dipaksa masuk ke bawah ya. Diputar-putar supaya udaranya panas dulu, karena pembakaran itu memang lebih bagus dengan udara yang sudah bersuhu tinggi. Kalau udaranya masih rendah itu kurang baik, makanya biasanya ada preheating kalau di boiler yang gede itu kan.
supaya dia pembakarannya bagus gitu. Nah, jadi dia ini masuk dari bawah, ditabrakan, masuk lagi ke sini ya, kemudian dari bawah ini keluar lagi. Prinsip tadi top plate juga begitu, jadi tetap aja biomasa yang sudah terbakar atasnya itu kan meninggalkan arang, nanti gas-gas hasil yang pembakaran di sini nabrak dengan arang, nah dia terjadi gasifikasi tadi ya. Ada yang kalau kita anggap dia arangnya C gitu ya, jadi ada yang CO2 plus C jadi 2CO. Ada hasil pembakaran di sini kan ada H2O juga, H2O plus C itu menjadi CO plus H2. Nah, CO plus H2 nya itu, CO dan H2 itu tabrakan dengan oksigen, nanti akan terbakar lagi. Nah, itu prinsip pembakaran di sini. Nah, beda prinsipnya adalah jumlah lubang-lubangnya lebih kecil karena ini menggunakan blower, jadi bisa dipaksa udaranya untuk mengalir melalui hambatan yang lebih besar dibandingkan kalau ini memang hanya mengandalkan konveksi udara saja, sehingga dia tidak perlu perlu lubang yang banyak. Kemudian kalau dari segi pengoperasiannya tentu saja lebih praktis ini ya, karena ini kan ngatur dua-dua gitu ya, dan besar kecilnya juga nggak bisa langsung kelihatan kalau di sini dengan mengatur putaran kipas ya, jumlah udara yang masuk ke sini bisa langsung dikendalikan dengan cepat. Juga tungku gasifikasi juga, cuma tungku ini bukan top plate, jadi bukan dinyalakan di atas, tapi dia dinyalakannya di bawah. Memang jadi nggak praktis ya. Ini ada pengaturan udara ya, manual. Jadi sebetulnya ini ada penahan bahan bakarnya ya. Kali ini hanya mengatur udaranya saja. Nah, bahan bakarnya itu kita bakar dari sini, baru nanti diisi di sini pembakaran awal, baru nanti ditambahkan lagi arangnya di sini. Nanti dia kalau yang di bawah itu sudah terbakar, nanti dia mulai turun gitu di sini. Jadi kita isi penuh turun. Nah, iya, harapannya ya seperti hopper jadinya. Iya, harapannya juga dia sambil dipanaskan, kemudian si arang itu bersentuhan dengan hasil pembakaran di bawah. Hasil pembakaran di bawah kan ada CO2 dan H2O kan. Nah, CO2 dan arang, CO2 dengan H2O seperti tadi prinsipnya. Ketika ketemu dengan arang yang panas, maka dia akan mengalami reaksi gasifikasi jadi CO dan H2. Nanti dia dibakar lagi di sini. Makanya ini kan ada lubang-lubangnya nih. Ini adalah secondary airnya di sini. Jadi kita ini secondary airnya masuk dari sini, lubang-lubang ini. Kemudian ini ada kerucutnya di atas, ketemu di sini. Nah, jadi secondary sama bahan bakar ini gasifikasi ya, hasil gasifikasi ketemunya di sini, makanya dia nanti nyalanya di bagian atas sebetulnya, di bawahnya nggak nyala apinya sedikit. Ini dibuat agak tinggi sebetulnya supaya free konveksinya lebih kencang gitu ya, karena kan dia berbanding lurus dengan beda tinggi. Di ini efek cerobong kan, ini efek. Nah, jadi itu prinsip dari kompor ini, mirip yang itu, tapi kalau sana top plate, kalau ini memang dibakarnya dari bawah gitu.